Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan membahas tentang ruang lingkup biologi. Mari kita melihat pengertian dari biologi. Biologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari bios yang artinya hidup dan logos artinya ilmu. Jadi, biologi ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Siapa saja yang menjadi makhluk hidup? Makhluk hidup adalah contohnya seperti manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan juga mikroorganisme. Kemudian kita lihat cabang-cabang biologi. Apa saja yang menjadi cabang-cabang biologi? Ada biologi molekuler, yaitu zat-zat partikel terkecil. Kemudian ada biologi kimia, reaksi kimia dalam sistem kehidupan. Kemudian ada genetika, yaitu gen atau cara pewarisan sifat dari makhluk hidup. Kemudian ada sitologi, ilmu mempelajari tentang sel. Kemudian ada sitologi jaringan, ada anatomi tentang struktur internal organisme, ada morfologi struktur luar tubuh makhluk hidup, ada geografi mengkaji penyebaran makhluk hidup di bumi. Kemudian ada ekologi, hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Kemudian ada paleontologi, perkembangan sejarah kehidupan berdasarkan catatan fosil. Kemudian ada taksonomi, pengelompokan organisme berdasarkan persamaan dan perbedaan. Kemudian ada virologi, mempelajari tentang virus. Kemudian ada bakteriologi tentang bakteri. Kemudian ada botani tentang tumbuhan. Ada zoologi tentang hewan. Ada embriologi tentang perkembangan embrio. Kemudian ada fisiologi, yaitu tentang fungsi-fungsi yang terjadi pada kehidupan organisme. Kemudian yang terakhir ada yang namanya bioteknologi, yaitu teknologi yang memanfaatkan organisme. Nah, sekarang kita akan melihat ruang lingkup biologi. Apa saja yang menjadi ruang lingkup biologi? Mari kita amati. Adanya unsur. Apa itu unsur? Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat dibagi lagi menjadi zat yang lebih kecil. Contohnya adalah O. Kemudian dari unsur ini, beberapa unsur akan membentuk yang namanya molekul. Apa itu molekul? Molekul adalah zat kimia murni yang terdiri dari beberapa unsur yang dapat dipecah-pecah lagi menjadi unsur pembentuknya. Contohnya seperti H2O. Nah, kemudian adanya sel akan membentuk sel. Apa itu sel? Sel adalah unit terkecil dan fungsional penyusun tubuh makhluk hidup. Nah, beberapa sel akan membentuk yang namanya jaringan. Nah, apa itu jaringan? Jaringan adalah sekumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Nah, beberapa jaringan akan membentuk yang namanya organ. Organ adalah kumpulan dari jaringan-jaringan yang saling bekerja sama membentuk fungsi di dalam tubuh. Contohnya seperti mata, hidung, jantung, dan lain-lain. Kemudian sesudah itu beberapa organ tersebut akan membentuk yang namanya sistem organ. Nah, sistem organ itu sendiri adalah sekumpulan dari beberapa organ yang saling bekerja sama membentuk fungsi yang lebih luas di dalam tubuh. Contohnya sistem pencernaan dan lain-lain. Kemudian kita lihat lagi adanya organisme. Apa itu organisme? Organisme adalah makhluk hidup tunggal atau individu yang merupakan kumpulan dari seluruh sistem organ yang saling bekerja sama menjalankan fungsi kehidupan.
Nah, sekarang kita lihat lagi beberapa organisme berkumpul, beberapa organisme yang sama akan membentuk yang namanya populasi. Apa itu populasi? Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang tinggal di suatu tempat yang sama. Kemudian beberapa populasi akan membentuk yang namanya komunitas. Nah, kita lihat lagi, apa itu komunitas? Komunitas adalah kumpulan dari beberapa populasi yang saling berinteraksi di suatu habitat tertentu. Nah, dalam komunitas ini adalah beberapa populasi yang mempunyai perbedaan dari populasi tersebut. Nah, kemudian ada namanya ekosistem. Populasi tersebut, beberapa populasi akan mempunyai ekosistem. Apa itu ekosistem? Ekosistem adalah kesatuan komunitas dengan lingkungan hidupnya yang membentuk hubungan interaksi atau saling ketergantungan. Contohnya adalah ekosistem perairan dan ekosistem darat. Kemudian kita lihat lagi, ada namanya bioma. Apa itu bioma? Bahagian terkecil dari ekosistem darat. Contohnya bioma hutan hujan tropis. Kemudian contoh lainnya adanya bioma gurun dan lain-lain. Nah, kemudian kita lihat lagi yang terakhir adanya biosfer. Apa itu biosfer? Biosfer adalah tempat makhluk hidup tinggal dan melangsungkan hidupnya, yaitu di bumi. Nah, selanjutnya kita perlu mengetahui manfaat dari biologi. Pertama, kita lihat adanya bidang industri. Contohnya seperti bidang industri makanan. Apa saja yang ada pada industri makanan seperti pembuatan yogurt, kecap, keju, roti, nata de coco, tempe, tuak, dan lain. Kemudian adanya industri tekstil seperti pembuatan benang sutra, kain sutra, benang wol, dan lain-lain. Kemudian adanya bidang pertanian. Nah, bidang pertanian ini adalah membudidayakan dan memproduksi bibit unggul. Nah, kemudian ada namanya bidang peternakan. Nah, bidang peternakan ini juga memproduksi bibit unggul. Nah, kemudian adanya bidang perikanan. Nah, bidang perikanan ini juga mau pelestarian sumber daya laut. Nah, kemudian ada bidang kedokteran seperti transplantasi organ, kemudian adanya bayi tabung dan lain-lain. Kemudian ada namanya bidang farmasi. Nah, bidang farmasi ini membantu proses pembuatan obat, vaksin, antibiotik, dan lain-lain. Nah, kemudian ada namanya bioteknologi. Nah, bioteknologi ini adalah merekayasa genetik yang dilakukan proses modifikasi atau memanipulasi gen untuk menghasilkan organisme yang baru, yang lebih unggul dari organisme sebelumnya, dan lain-lain. Terakhir adalah ciri-ciri sains. Pertama adalah konkret atau benda nyata. Kemudian selanjutnya adalah empiris atau pengalaman nyata. Kemudian adanya sistematis atau berurutan. Kemudian objektif sesuai dengan kenyataan. Kemudian logis, berpikir yang masuk akal. Kemudian yang terakhir adanya universal atau berlaku secara umum.